Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna.
Iskum. Para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR. Mimbar agama Katolik ini juga menjadi renungan harian yang saya bagikan melalui channel YouTube Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu di dalam kelemahan, kerapuhan, bahkan keberdosaan kami, juga di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Sebab sebagaimana Engkau firmankan sendiri, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Demi Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang kedua yang dikutip dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bersyukur padamu
atas segala rahmat-Mu, kasih setiamu selalu menyertai hidupku. Tuhan, ku bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Tuhan, ku bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Tuhan, ku bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Bacaan yang baru saja kita dengarkan dan kita baca bersama, sengaja saya kutip bacaan yang kedua, sebab bacaan itulah, terutama pada ayat 9c yang berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna." Sabda itu menjadi moto hidup saya. Ketika 28 tahun yang lalu, tepatnya besok, tanggal 8 Juli tahun 1996, kami menerima anugerah tahbisan sebagai imam di Seminari Tinggi Santo Paulus, Yogyakarta. Kami ditahbiskan bersepuluh. Selain
Kami 9 orang, para imam Projo Keuskupan Agung Semarang, ditambah 1 rekan yang ditahbiskan sebagai imam MSF untuk Regio Kalimantan. Secara pribadi, saya memilih kutipan dari surat kedua Santo Paulus, bab 12 ayat 9c. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Itu menjadi moto tahbisan saya, juga menjadi moto hidup saya selama ini. Baik sejak sebelum ditahbiskan, maupun selama ditahbiskan hingga akhir zaman. Mengapa saya memilih moto tahbisan tersebut? Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Pertama-tama, saya menyadari bahwa rahmat imamat adalah anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada gereja, dan saya bersyukur boleh menerima rahmat tahbisan imamat tersebut untuk melayani gereja. Selanjutnya, saya bersyukur atas rahmat imamat itu yang kami terima bukan karena kehebatan kami, bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena kesucian hidup kami, melainkan melulu karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kami, terutama kepada saya. Saya menyadari betapa saya adalah orang yang lemah, rapuh, ringkih, bahkan berdosa. Lemah, rapuh, ringkih secara fisik. Saya pribadi sejak kecil selalu mengalami yang namanya sakit, penyakit, dan berkali-kali mengalami musibah kehidupan yang membuat saya mestinya sudah mati, tetapi nyatanya Tuhan masih memberi hidup kepada saya. Saya bukan orang yang pinter, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang suci, bahkan bukan orang yang baik. Tetapi Allah berkenan memanggil dan memilih saya untuk mempersiapkan diri menjadi seorang imam sejak lulus SMP Negeri 1 Baturetno. Pengalaman masuk SMP Negeri 1 Baturetno itu sudah menjadi pergumulan tersendiri bagi saya sebagai seorang remaja kala itu. Kala itu, pastor paroki kami, Romo Jan Stormsan SY, sebagai pastor paroki mempunyai kebijakan semua anak Katolik harus sekolah di sekolah Katolik, yaitu SMP Canisius. Dan saya sebagai anak tidak mengikuti kebijakan pastor paroki, saya justru bersekolah di sekolah negeri. Dan gara-gara itu, saya mengalami pergumulan. Setiap kali ditanya, kamu sekolah di mana? Dan saya menjawab, saya sekolah negeri. Selalu dikatakan, sudah punya sekolah sendiri, kok masih sekolah di tempat lain. Sebagai remaja kala itu, saya mengalami pergumulan bagaimana tidak mudah berhadapan dengan teman-teman sebaya, bahkan kakak dan adik yang pada umumnya bersekolah di sekolah Canisius. Dalam arti tertentu, saya menjadi anak yang dikucilkan karena tidak mengikuti kebijakan pastor paroki kala itu. Dalam situasi itu, saya mengalami pergumulan demi pergumulan betapa saya ini lemah, rapuh, ringkih, bahkan berdosa, karena diberi stigma
sebagai seorang yang melawan kebijakan paroki. Bahkan dalam arti tertentu dapat dikatakan saya menjadi seorang pemberontak. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis, itu salah satu pergumulan saya secara sosial sebagai anak kala itu yang mengalami bagaimana tidak mudahnya menghayati hidup sebagai orang Katolik juga di antara teman-teman sesama Katolik. Namun demikian, syukur kepada Allah. Ketika kami pada saatnya boleh mendaftar di seminari, itu pun dengan catatan, dengan pertanyaan dan pernyataan, Opo tumon cah negeri mlebu daftar seminari, itu satu komentar yang saya terima kala itu. Dan saya mengatakan, biarlah Tuhan yang bekerja. Barangkali dengan cara ini, Tuhan akan memulihkan saya yang selama 3 tahun terakhir menjadi dalam tanda kutip pemberontak untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan membalikkan keadaan. 3 remaja yang waktu itu mendaftar ke seminari, 2 dari SMP Kanisius, 1 dari anak negeri, dan yang diterima masuk seminari adalah anak negeri itu yang menjadi imam sampai hari ini. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini pengalaman kecil bagaimana saya menghayati sabda Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Saya yang lemah, yang rapuh, yang ringkih dan berdosa ini diberi rahmat kekuatan bukan karena jasa-jasa pribadi saya, tetapi melulu karena kasih karunia Allah. Saya bersyukur atas karya Allah itu dan mulai untuk bertekun sejak tahun 84, 40 tahun yang lalu, saya merintis jalan panggilan menuju imamat ini. Dan syukur kepada Allah, 28 tahun yang lalu, tepatnya 8 Juli 2024, saya boleh belajar setia kendati lemah menjadi imamnya untuk gereja, bahkan bukan hanya untuk umat, tetapi juga untuk masyarakat. Demikian sedikit refleksi yang sederhana atas sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepadamu kami melayangkan mata kami, karena Engkau yang bersemayam di surga senantiasa memandang kami, memberi kekuatan kami, bahkan di saat-saat kami lemah. Semoga kami boleh mempersembahkan hidup kami dalam kesetiaan kendati lemah untuk terus melayani Engkau, gereja, umat, dan masyarakat. Menghadirkan cinta kasih dan kasih karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkatilah para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan, Kau beri penghiburan, kekuatan dan kesembuhan seturut kehendak-Mu. Kau kuatkan kami semua, Kau mantapkan iman kami, Kau kobarkan kami dalam mewartakan kasih karunia dan sukacita Injil kepada segala makhluk. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi-mosi. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu. Hidup kami biarlah terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami, karena kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk hati-Mu, bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat. Lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu, dan ingat
yang menjadi milik kami. Kau tahu kami tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih, memberkati kami. Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Peradaban Kasih ekologis, berkah dalam